warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syahri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Baik, terima kasih banyak. Pertama-tama mungkin marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sampai siang hari ini memberikan nikmat Islam, iman kepada kita semuanya, sehingga siang hari ini kita bisa kembali lagi berkumpul di kajian bulanan pengajian Al-Wiqayah. Baik, kita mulai ya Teh, perbincangan kita siang hari ini. Salah satu sebenarnya kenapa kita ingin sekali, mungkin ini juga sudah lama ya niat kita untuk mengundang Teteh, itu salah satunya adalah agar kita juga mendapatkan inspirasi, terus mendapatkan motivasi gitu ya dari kisah Teteh Tere juga gitu. Yang alhamdulillah mungkin sebelumnya kita tahu Teteh mendapatkan hidayah akhirnya menjadi seorang muslim, dan alhamdulillah nih kalau saya lihat di sosial medianya gitu ya sangat istiqomah gitu ya Teh ya, insya Allah dalam mendalami Islam gitu. Bahkan mungkin kita yang mungkin lahir langsung Islam gitu ya, kadang merasa malu gitu melihat begitu seriusnya Teteh gitu ya untuk terus belajar, terus mendalami agama Islam. Nah, siang hari ini Teh, ini kan juga alhamdulillah di bulan Rajab ini kita ketahui ada satu peristiwa penting ya, yaitu Isra Mi'raj gitu ya, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa spiritual gitu ya yang dijalankan oleh Nabi Muhammad yang akhirnya mendapatkan perintah untuk kita umat muslim ini sholat wajib 5 waktu gitu. Nah, tapi sebelum nanti kita mengupas juga lebih jauh nih Teh, mungkin yang pertama kita ingin kupas dulu nih, ingin kita kulik gitu ya dari Teteh Tere adalah bagaimana sih sebenarnya Teh perjalanan Teteh gitu, perjalanan spiritual Teteh gitu ya, hingga akhirnya bisa memilih Islam gitu Teh. Mungkin nanti boleh diceritakan. Dan yang kedua nih Teh, mungkin untuk awalan, kemarin itu kan pada saat kita share teasernya Teteh gitu ya, itu kan di situ profilnya itu Teteh itu sebagai motivator hijrah dan juga public figure mukalaf gitu ya Teh ya. Nah itu sebenarnya tuh banyak yang penasaran nih, kenapa kok memilih mukalaf gitu, bukan mualaf? Ini nggak typo ya gitu, banyak tuh Teh yang menanyakan hal itu gitu kan. Nah ini juga akan menjadi sebuah tambahan ilmu juga buat kita. Sebenarnya mukalaf itu apa sih Teh, bedanya apa? Nah mungkin itu dulu Teh untuk membuka talk show kita siang hari ini. Silakan Teteh. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihati wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, astagfirullahaladzim. Mohon maaf lahir batin semuanya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Qadarullah, Allah izinkan saya di hari Jumat 16 Rajab ya, kalau nggak salah ya, 1443 Hijriah ini berada di tautan Zoom yang insya Allah dirahmati Allah. Qadarullah, bukan karena saya lebih baik ya Kak Irma, bukan saya lebih pandai, bukan saya lebih faqih, tapi la haula wala quwata illa billah, ini semua tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesempatan ini Allah izinkan saya untuk berbagi pengalaman spiritual yang Allah izinkan dalam hidup saya, mengenal Allah, mengenal Nabiullah ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dinullah ini. Masya Allah, mudah-mudahan apapun yang saya share ini tidak lebih hanyalah untuk ibrah ya, insya Allah, untuk menjadi pengalaman yang bisa meningkatkan iman takwa kita semua. Dan lagi-lagi saya di sini kapasitasnya hanya berbagi ya. Mudah-mudahan Allah izinkan
banyak hikmah yang bisa terekam dan bisa diambil dari peristiwa yang Allah izinkan dalam hidup saya ini. Ya. Insya Allah. Jadi kalau ditanya mulainya dari mana ya, saya agak mungkin tadi kan dalam profil qadarullah Allah izinkan saya itu mengenali Islam, sebenarnya diawali dari proses berpikir juga ya. Subhanallah, waktu saya SMP sebenarnya saya sempat bertanya gitu, karena ada beberapa hal dalam kitab suci saya yang diyakini sebelumnya, ada poin-poin yang membuat saya bingung gitu ya, tentang positioning. Waktu itu saya mengenalnya dengan sebutan Yesus ya, yang alhamdulillah setelah saya mengenal Al-Quran, saya mengenal beliau sebagai seorang utusan Allah ya, Nabi Isa alaihissalam, nabi yang wajib kita pahami sebagai nabi ke-24 sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, qadarullah waktu saya SMP itu di highlightnya siapapun yang mempertanyakan entitas Allah yang dulu Allah ya sebutnya ya, entitas Tuhan lah gitu ya, kalau dulu mereka mengajarkannya seperti itu. Entitas Tuhan yang Trinitas itu tidak boleh dipertanyakan, makanya kalau dipertanyakan itu dianggap imannya belum bulat atau belum utuh, jadi dianggap kurang beriman, makanya saya nggak berani mempertanyakan lagi. Tapi qadarullah pada saat saya kuliah, alhamdulillah Allah izinkan saya berada dalam sebuah diskusi yang seru dengan salah seorang sobat saya, seorang akhwat yang qadarullah juga Allah izinkan dia adalah salah satu remaja masjid waktu itu, yang walaupun gaul tapi alhamdulillah Allah izinkan dari wasilah percakapan dengan teman saya ini, saya mulai curious ya, pengen tahu tentang Islam. Jadi waktu itu ngobrolin macam-macam. Saya dulu kuliah tahun 98 itu komunikasi jurusannya, dan kita ngobrolin mulai dari teori komunikasi sampai akhirnya membahas tentang alam semesta dan siapa sebenarnya the designer and the creator of this universe gitu. Dan dari situ ada sebuah singgungan ya, karena dulu didogmakan oleh keyakinan saya terdahulu, ya udah Tuhan Trinitas itu harus diyakini tanpa tapi gitu. Dan yang menarik waktu itu teman saya bilang Yesus juga ada lagi dalam ajaran Islam. Saya kaget, loh kok bukannya kamu nabinya Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad sampai terakhir, sebelumnya ada Yesus, tapi kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam, dan Tuhannya itu satu, Allah gitu. Dan ya akhirnya karena penasaran itu saya mulai melakukan riset saya, dan alhamdulillah saya mempelajari beberapa buku yang mulai dari yang orientalis sampai alhamdulillah yang memang pendakwah gitu ya, dari Karen Armstrong sampai Syekh Ahmad Didat. Alhamdulillah saya baca. Terus ada juga buku seorang researcher ya, seorang saintis, kalau pernah tahu Profesor Maurice Bucaille, yang menemukan kadar garam di salah satu mumi Firaun yang tenggelam yang qadarullah itu ditengarai sebagai salah satu keajaiban dari Al-Quran ya, yang Allah sisakan satu mumi Firaun itu untuk jadi pelajaran buat kita gitu ya. Dan pada saat itu akhirnya Profesor Maurice Bucaille yang dari Prancis itu, seorang arkeolog juga selain dokter, kemudian memilih untuk bersyahadat gitu. Dan dari situ semua rujukan buku-buku itu ternyata adalah Al-Quran, dan akhirnya saya dengan penasaran saya buka Al-Quran, dan qadarullah ada sejumlah ayat khususan yang saya ingat itu surat An-Nisa 157, 158, bahwasanya mereka juga bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mereka salib gitu, dan Allah yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dan ayat 171-nya subhanallah itu kayak surat cinta dari Allah buat saya gitu ya, yang kurang lebih isinya bismillahirrahmanirrahim, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam itu adalah seorang rasul yang diberi istilahnya diperkuat dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus ini yang qadarullah ternyata setelah saya pelajari ini adalah nama panggilan dari malaikat Jibril alaihissalam. Dan poin yang saya highlight banget dari surat An-Nisa 171 itu adalah, dan jangan katakan Tuhan itu tiga gitu. Jadi kayak oke, this is the answer
dari pertanyaan besar saya gitu ya selama hidup gitu. Dan memang nggak mudah untuk menerima kebenaran ya, karena kadang-kala kita sudah paham secara kognitif, tapi afektifnya gitu ya dari urusan hati itu keras gitu ya. Makanya alhamdulillah Allah melunakkan hati saya, dan itulah arti mu'alaf sebenarnya ya, yang dilunakkan hatinya. Dan qadarullah sekitar setahun kemudian setelah saya sempat agnostik, Allah berikan kekuatan untuk saya menjemput hidayah, dan akhirnya Allah izinkan saya bersyahadat di Masjid Raya Pondok Indah. Waktu itu ditemani sama teman saya itu di tahun 2000 bulan September, tepatnya pas di ulang tahun ke-21 usia saya waktu itu. Dan kalau ditanya kenapa sih kok mualaf, bukan mualaf tapi mukalaf. Nah, ini memang sebuah bagian dari ikhtiar dakwah saya, karena ya lagi-lagi banyak orang yang memahami mualaf tapi belum paham mukalaf, bahwasanya setiap orang yang sudah balik ya, berakal ya, dan tidak mengalami istilahnya tidak ada isu kejiwaan gitu ya, dan secara hukum fikih itu sudah dikenai kewajiban ya, kewajiban syariat Islam itu harusnya memaknai dirinya sebagai seorang mukallaf. Mukallaf itu ya harus siap sami'na wa ata'na dengan semua aturan ketentuan yang Islam berikan kepadanya gitu. Kalau mu'alaf emang qadarullah PR-nya banyak ya, buat teman-teman yang saya qadarullah bersamai juga ya, teman-teman yang mu'alaf itu biasanya isunya tidak mudah untuk bisa langsung setelah bersyahadat itu untuk melaksanakan sholat misalnya, karena di keluarganya masih banyak yang mungkin resisten terhadap keberadaan imannya yang sekarang sudah menjadi seorang muslim gitu, dan banyak lagi isu-isu lainnya gitu. Makanya biasanya kalau yang mu'alaf belum tentu langsung bisa mukalaf gitu. Tapi insya Allah saya ingin memastikan diri saya juga gitu ya, saya ingin meyakinkan diri saya juga, saya sudah mukalaf bukan sekedar mu'alaf gitu, supaya saya juga menyadari tanggung jawab saya di hadapan Allah. Ya tidaklah jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk menyembahnya, kan di surat Az-Zariyat ayat 56 seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu sih sebagai pembuka, Kak Irma. Panjang ya, subhanallah. Menarik, baik, terima kasih banyak. Menarik sekali tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Teteh Tere. Jadi sebenarnya awalnya itu justru dari sebuah bisa dibilang perdebatan gitu ya Teh ya, dengan sahabatnya Teteh tadi ya, dengan temannya Teteh tadi ya. Justru disitulah jalan menuju hidayah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sekarang kita jadi tahu nih, jadi terbuka gitu ya, bahwa oh ternyata bukan typo gitu ya, berarti memang mukalaf sebenarnya gitu kan, bukan mu'alaf. Jadi insya Allah kita juga sekarang lebih mengerti gitu ya, apa itu perbedaan antara mu'alaf dan mukalaf. Tapi sebenarnya berarti setiap muslimah, setiap muslim, itu sebenarnya kita juga seorang mukalaf ya Teh ya. Ya, ketika sudah akil balik ya, sudah melewati fase, kalau perempuan patokannya tentunya haid, kalau laki-laki mungkin mimpi basah gitu ya. Ini buat ilmu aja buat kita semua ya, karena saya dulu mempertanyakan juga kepada guru-guru saya, gimana sih biar saya kafah gitu. Kamu bukan mu'alaf lagi, kamu harus jadi mukalaf. Mukalaf itu apa? Nah, alhamdulillah dari situ jadi akhirnya saya dapat ilmu, dan insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, terima kasih. Insya Allah kita memang mukalaf yang memang sudah diberikan tanggung jawab, sudah istilahnya ya tahu benar dan salah gitu ya Teh ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita gitu atas ajaran ataupun syariah dari Islam ini ya Teh.